kembali lagi bersama saya Nadila dalam podcast The Is. Jalan yang jauh, jangan lupa ingat rumah. Oke, pada episode 7 kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa dan juga memiliki prestasi di kancah nasional. Episode 7 kali ini kita akan membahas tentang Duta Genre Empowering Through Knowledge and Choice. Pasti teman-teman tidak sabaran dan juga sudah rindu untuk mendengarkan suara kami berdua yang sangat merdu ini. Untuk itu, tetap stay tune dan mendengarkan terus podcast The Is ini selama beberapa menit ke depan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan berkenalan dengan salah satu narasumber kita. Langsung saja, selamat pagi. Selamat pagi, Kak Nadila. Oke, benar kan saya bilang tadi suaranya sangat merdu sekali. Oke, mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu bagaimana latar belakang tentang diri Anda. Oke, jadi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Jadi nama lengkap saya Dionysius Samuel Daniel Putraja. Jadi saya biasa disapa Putra. Dan dalam prosesnya kalau ditanya untuk memperkenalkan diri saya siapa, mungkin saya orang yang berani saya bilang saya agak introvert ya. Oke. Sepertinya kelihatan ya. Tapi dalam nama saya itu ada yang unik, Kak. Jadi nama saya itu saya sejak 2021 ketika bergabung di genre itu saya dipanggil dengan nama Sapaan Dion. Sapaan Dion. Oke, iya. apa tuh Sapaan Dion? Sapaan Dion. Oh, Sapaan Iya. Dion. Karena nama awal depan saya kan Dionysius Dion. kan ya. Okay. Jadi saya sering disapa Dion. Jadi kadang ada yang bingung. Yang satu panggil Putra, yang satu panggil Dion seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu Putra asalnya dari mana? Terus latar pendidikannya seperti apa? Oke. Jadi saya aslinya dari Nagikeo. Nagekeo. Ya, Oke. tapi saya lahir dan besar di Kabupaten Lembata. Lembata. Oke. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Udayana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik angkatan 2022. Oke, angkatan 2022. Iya. Sepertinya masih muda sekali ya. Oke, berbicara tentang tadi kan kita sudah kasih tahu di awal bahwa yang kita bahas kali ini adalah duta genrenya. Kenapa sih bisa terpilih dan bagaimana proses seorang putra bisa terpilih sebagai duta genre? Karena kan kita tahu bahwa duta genre itu identiknya dengan perempuan, tapi kali ini adalah seorang laki-laki. Seperti itu. Oke. Jadi sebelumnya saya mau menggarisbawahi dulu ya, bahwa di dalam genre atau kepanjangan generasi berencana itu sebenarnya terbuka untuk semua. Tapi di dalam forumnya tersebut memang yang kita kejar itu ada beberapa target. Salah satunya adalah pernikahan dini dan seks bebas seperti itu. Jadi kalau ditanya proses saya sampai terpilih, sebenarnya sangat panjang. Oke. Tapi satu yang mungkin berbeda, saya tidak tahu ya teman-teman yang lain di kabupaten-kabupaten yang lain ketika diutus ke provinsi itu seperti apa mekanismenya. Tapi kalau saya benar-benar sesingkat itu. Saya orang yang tidak paham mengenai genre. Setelah itu disuruh persiapan selama 2 minggu. Ya. Jadi dalam prosesnya itu saya tidak melalui seleksi tingkat kabupaten, tetapi hanya dikirim surat dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sekolah langsung memilih saya. Seperti itu. Jadi 2 minggu itu, 1 minggu pertama saya didorong untuk bisa memaknai apa itu genre, dan dalam prosesnya harus buat program kerja dan sebagainya. Di minggu kedua itu 4 hari saya melakukan latihan presentasi. Hari keempat terakhir itu bersama dengan kepala dinas, dan memang agak gugup ya saya waktu itu. Setelah itu di 2 hari sisanya kami melakukan tes wawancara seperti itu. Jadi dalam prosesnya ketika sampai di kabupaten provinsi pun memang banyak kendala, seperti tidak ada penerbangan langsung dari Kabupaten Lembata. Oh iya, betul. Berarti harus transit ya. Oke. Transit ke Larantuka. Setelah itu sampai ke Kupang kami sangat telat karena teman-teman yang lain dari kabupaten yang lain itu sudah melewati proses seleksi, tes, wawancara dan sebagainya lagi di provinsi, sehingga kami Kabupaten Lembata itu akhirnya harus ujian sendiri di malam hari di dalam ruangan
khusus di kepanitiaan seperti itu. Oke, tapi dengan proses yang singkat dan juga berbagai kendala yang dialami oleh Putra sendiri tidak meruntuhkan bahwa Putra itu putus asa ya, dan pada akhirnya bisa terpilih juga ya. Itu yang tidak dipikirkan oleh saya sebenarnya. Oke. Karena menurut saya awalnya saya untuk ikut rame saja lah istilahnya seperti itu, karena tidak punya persiapan yang matang ya. Tapi ternyata masuk 20 besar, setelah itu lebih kaget lagi ketika masuk 8 besar. 8 besar, oke. Iya. Setelah itu memang ada juara satu lagi. Jadi saya dapat juara 1 Duta Genre Inovator Program. Oke, berarti memang program kerjanya yang dilihat ya. Ya, program kerja yang dilihat. Setelah itu baru masuk ke keterpilihan sebagai Duta Genre Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun Ya. berapa kalau? Tahun 2021. 2021. Oke, sangat luar biasa sekali dengan berbagai kondisi dan juga sikon yang mungkin tidak mendukung ya pada saat itu. Oke, Putra, sebagai Duta Genre BKKBN Provinsi NTT tahun 2021, Putra memaknai sebagai kita kan masuk dalam generasi emas kalau bisa dibilang untuk beberapa tahun ke depan. Nah, Putra memaknai kata generasi emas sendiri itu sebagai Duta Genre itu seperti apa sih? Oke, jadi secara garis besar yang saya pahami sebagai seorang mahasiswa ilmu politik juga Oke. ya, itu sebenarnya generasi emas itu adalah bagaimana negara mampu memberikan segala bentuk upaya untuk sumber daya manusianya, sehingga sumber daya manusianya mampu maju dan bisa memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan sebuah negara. Jadi negara akan memberikan sepenuhnya akses pendidikan, sepenuhnya akses kesehatan, dan semua yang memang diinginkan demi kemajuan sumber daya manusia di negara tersebut. Oke, luar biasa sekali. Berbicara tentang pemerintah yang harus memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, saya cukup highlight dengan akses kesehatan itu itu sendiri ya. Karena saya melihat ada beberapa data di beberapa artikel bahwa NTT itu memiliki angka kehamilan usia remaja itu di tahun 2023 itu di 16%. Terus pada tahun 2024 turun lagi menjadi 15,39%. Kira-kira peran sebagai Duta Genre untuk mengedukasi masyarakat tentang usia pernikahan dini itu bagaimana sih? Oke, jadi selain kami dalam prosesnya itu disuruh untuk melaksanakan program kerja kami yang sudah kami tawarkan, kami juga bergerak bersama BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, di mana di setiap sekolah itu sudah seharusnya ada PIK. PIK itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Ya. Jadi sebenarnya yang mendorong kami dan membantu kami itu adalah Pusat Informasi Konseling. Dan saya rasa di kampus-kampus juga ada. Itu Pusat Informasi Konseling kampus ada. Jadi itu yang membantu kami untuk melaksanakan peran-peran kami di tengah masyarakat. Karena kebetulan kalau kita lihat kan duta-duta ini kan hanya keterwakilan dari kabupaten-kabupaten yang jumlahnya memang terhitung jari kan. Nah, sedangkan kita anak-anak muda ini kan sangat banyak sekali, sehingga butuh peran-peran yang dominan dari setiap anak muda yang menyadari tentang hal-hal tersebut untuk sama-sama bergerak. Jadi intinya program kerja itu bisa terjalan dengan baik karena adanya kerjasama juga ya. Oke Putra, sepertinya pembahasan kali ini agak sedikit seru ya. Jujur saya agak sedikit tertarik dengan pernikahan usia dini, seks bebas, kehamilan, dan lain-lain seperti itu. Mungkin kira-kira nih Putra, menurut Putra ya, kalau kan kita bisa disebut sebagai generasi Z. Nah, Gen Z ini kan biasanya tingkat emosionalnya itu suka berubah-berubah karena belum stabil. Baru dikasih kerjaan sedikit kayak, pengen nikah aja nih, kayak gitu kan. Capek kerja atau lagi skripsi atau lagi kerjakan tugas dari kampus, pengen nikah aja nih, capek kerja kayak gitu-gitu. Nah, tanpa kita sadari bahwa kita sudah memiliki niat untuk memiliki sebuah rumah tangga. Padahal mungkin memiliki sebuah rumah tangga itu tidak sesingkat dan tidak semudah apa yang kita pikirkan. Nah, kira-kira pendapat Putra sebagai seorang Duta Genre menanggapi bagaimana sih kita memiliki rumah tangga yang matang dan lain-lain mungkin seperti apa? Oke, kalau bicara mengenai pernikahan, mengenai membangun sebuah kayak perencanaan rumah tangga itu sebenarnya kalau di genre itu punya 5 transisi remaja. Jadi yang pertama adalah menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin. Selanjutnya adalah bagaimana
kita mampu untuk mencari pekerjaan, jadi secara finansial kan, itu masuk secara finansial. Ketika sudah siap, baru masuk ke tahap membangun rumah tangga. Nah, tidak hanya sampai di situ, ketika itu siap, maka yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dan terakhir adalah penerapan kehidupan sehat dan bersih. Oke, berarti ternyata untuk membangun sebuah rumah tangga pun itu harus melalui banyak tahap-tahapannya ya, prosesnya untuk mencapai sebuah perencanaan rumah tangga yang matang. Nah, bagi teman-teman di luar sana yang punya kepikiran untuk menikah muda ataupun hamil di luar nikah, teman-teman harus pikir lagi bahwa kita itu harus siap secara finansial, secara mental, emosional, seperti itu ya. Biar kita tidak salah mengambil keputusan ataupun menyesal di kemudian hari. Seperti itu. Oke, sangat insightful sekali ya apa yang disampaikan oleh Putra sebagai seorang duta genre. Ada pertanyaan lagi nih. Saya mau menanyakan bahwa bagaimana sih atau apa sih pandangan Putra mengenai seorang perempuan yang ingin merencanakan masa depannya? Oke, jadi mungkin seperti yang sudah tadi saya sampaikan mengenai 5 transisi remaja. Nah, dalam prosesnya itu hal yang paling penting di sini adalah bagaimana seorang perempuan itu mampu untuk menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin. Itu yang terpenting dan yang pertama. Nah, kemudian dalam prosesnya itu mungkin secara finansial memang harus sangat siap, tapi dalam prosesnya di sini yang paling penting adalah bagaimana kembali kepada diri dia secara emosional. Karena kan emosional ini yang mengatur itu kan diri sendiri ya. Iya, betul. Nah, dalam proses bertumbuh seseorang itu, kita yang memang masih mencari jati diri di umuran seperti ini kan memang sangat susah untuk mengontrol emosi. Jadi saya kira dalam proses sebagai seorang perempuan di luar sana yang masih sangat muda, mungkin hal yang paling penting adalah menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Menyelesaikan pendidikan, oke. Itu highlight adalah menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Oke. Kira-kira apa sih yang Putra lakukan untuk memberdayakan perempuan, memberikan informasi kepada mereka bahwa usia segini harus siap menikah, usia segini belum siap menikah. Terus bagaimana dalam mereka merencanakan kira-kira mereka harus memiliki berapa anak yang cukup atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BKKBN itu sendiri. Oke, jadi di sini punya 2 versi ya. Jadi usia standar menikah yang ideal dari BKKBN itu versinya sendiri menurut undang-undang, menurut negara berbeda. Jadi menurut negara itu kalau saya tidak salah di usia 19 tahun itu dianggap sudah siap untuk menikah. Tapi kalau dari BKKBN itu bagi perempuan usia ideal yang menikah adalah 21 tahun. Iya, patokannya seperti itu. Dan untuk laki-laki berada di 25 tahun. Sehingga di sini yang dilihat adalah bagaimana laki-laki memang sudah siap secara finansial dan perempuan sudah siap secara fisik dan psikisnya. Seperti itu. Nah, dan juga kemudian dalam proses persiapan berkeluarga itu ada beberapa hal yang sangat penting yang memang perlu diperhatikan, karena seringkali saya melihat itu adalah kalau memang anak-anak muda kan, jadi sering terjadi cekcok dan sebagainya sebagai sebuah rumah tangga yang baru. Nah, iya, sebagai sebuah rumah tangga yang baru kan memang sering cekcok karena ya tadi memang faktor perempuan itu memang tugasnya di dapur, kasur, sumur dan sebagainya seperti itu. Tapi di sini perempuan itu seharusnya punya peran yang sangat penting. Dalam pembagian pekerjaan secara sosial, itu laki-laki dan perempuan itu punya pembagian atau porsi yang sama. Namun di sini saya menaruh satu tingkat lebih tinggi kepada perempuan karena pada dasarnya pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya punya nilai itu seharusnya terhitung sebagai pekerjaan yang harus dibayar. Itu di dalam pendidikan buruh di ilmu politik itu sesuatu pekerjaan perempuan yang memang mempunyai nilai seperti mencuci pakaian, memasak dan sebagainya itu seperti seharusnya dihitung sebagai sebuah pekerjaan yang mempunyai nilai dan harus dibayar. Tapi karena memang kita yang tumbuh di tengah kehidupan norma yang memang mengharuskan perempuan sudah punya stigma dulu bahwa mereka harus bekerja di belakang, itu yang mungkin memperhambat kita dalam proses bagaimana membentuk sebuah kehidupan berkeluarga yang lebih baik dan harmonis.
Oke, ternyata seperti itu ya. Berbicara tentang stigma orang Indonesia ataupun mungkin lebih mengkerucut lagi, ini bukan cuma untuk di Indonesia tapi juga di NTT sendiri, bahwa perempuan itu harus di dapur, perempuan itu yang harus masak, intinya perempuan yang harus melayani seorang laki-laki ataupun suaminya sendiri. Nah, apa sih tantangan terbesarnya Putra dalam ketika mengedukasikan itu? Karena kan ada beberapa perempuan yang juga menerima bahwa, "Hei, itu kan sudah tugasnya kita." Nah, yang seperti itu kan. Nah, jadi apa sih tantangan terbesarnya Putra seperti itu sebagai seorang duta genre? Oke, jadi di sini saya mau tekankan terlebih dahulu ya bahwa memang kita di usia-usia seperti ini kan sedang mencari jati diri, emosionalnya memang tidak bisa terkontrol dan sebagainya, sehingga dalam prosesnya kami ketika turun ke lapangan, tantangan terbesar saya dan saya kira ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan berulang kali. Saya sempat kemarin itu di RRIND itu juga ditanyakan hal yang sama. Ya, tantangan sebagai seorang duta seperti apa sih? Apalagi dalam proses kita berbicara hal yang bagi kita di provinsi kita masih tabu ya. Nah, tantangan terbesar saya adalah bagi sharing kepada mereka itu dapat berguna bagi mereka. Karena pada dasarnya ketika berbicara mengenai hal-hal seperti itu, mereka kemudian berpikir bahwa itu kembali kepada hak mereka. Mereka mau menikah di usia berapa saja kan terserah mereka ya. Ya. Jadi tantangan terbesar saya adalah mencoba untuk meyakinkan orang, tidak semua ya, tapi sebagian yang saya ketemu adalah masa bodohnya masih tinggi. Iya, betul lagi. Apalagi orang NTT kan. Itu menurut saya agak susah. Jadi tantangan terbesar kami mungkin di situ. Seusia kami, sebaya kami itu masih kayak masa bodohnya tinggi. Masih bodoh, iya betul. Kira-kira dengan tantangan-tantangan itu kira-kira ataupun orang-orang yang mungkin masa bodoh tadi, keras kepala kalau di menyampaikan informasi dan lain-lain, pendekatan apa sih yang Putra lakukan kepada mereka untuk meyakinkan mereka kayak, oh ternyata yang duta genre ini sampaikan adalah benar, seperti itu. Ya. Kita melihat dari latar belakang tadi ya tentang bagaimana kesulitan kami menghadapi orang-orang yang memang tidak mau untuk disampaikan atau tidak akan memahami terkait hal-hal yang kami sampaikan tadi. Sebenarnya pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan secara emosional. Kita tahu bahwa hari ini anak muda itu akan lebih dekat dengan teman-teman sebaya yang sudah dipercayainya. Saya jujur juga seperti itu, teman-teman. Jadi saya akan lebih percaya kepada satu teman yang memang sudah sangat dekat dan akan menceritakan banyak hal kepada teman tersebut. Jadi pendekatan secara emosional dengan orang-orang di sekeliling kami itu yang menjadi target kami itu sangat penting. Jadi kami bersama Pusat Informasi Konseling Remaja akan buat sebuah perkumpulan. Jadi saya ambil contoh saja, salah satu program kerja saya itu Genre Roadshow. Jadi kami turun ke, kalau tidak kami yang ke desa, berarti teman-teman di desa yang didatangkan ke kota. Salah satunya kemarin kita bungkus sedemikian rupa proses pembawaan materinya. Jadi awalnya kita akan membawakan materi seperti biasa yang memang kita proses, kita buat sedemikian asiknya. Nah di akhir itu kita buat pelatihan, ya. Jadi kemarin pelatihannya saya itu saya buat pelatihan sablon usaha baju. Jadi ya, jadi selain kita memberikan mereka materi yang memang penting bagi kehidupan mereka, ada juga yang kita sisipkan seperti mungkin ini bakal menjadi contoh atau batu loncatan mereka untuk berproses, bisa menjadi rezeki bagi mereka kan dalam proses pembuatan baju dan sebagainya itu. Jadi memang kita keep sedemikian rupa, kita bentuk sedemikian rupa prosesnya sehingga orang-orang tertarik terhadap proses-proses yang akan kita jalani tadi. Oke, berarti bagaimana kita harus menarik itu biar menarik orang-orang tersebut supaya tertarik untuk mengikuti kegiatan yang kita buat, yang teman-teman duta genre lakukan seperti itu ya. Oke, sepertinya sangat luar biasa sekali Putra. Tapi berkaca nih, saya juga kan sebagai seorang perempuan dari NTT, khususnya dari daerah Sumba, bahwa saya baru tahu loh bahwa ketika kita mau menikah ataupun perencanaan keluarga harus memiliki 5 transisi. Saya baru tahu sekarang. Nah,
Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki pemahaman-pemahaman itu, bahwa banyak orang di luar sana atau bahkan di NTT sendiri, bahkan di daerah saya sendiri di Sumba, itu tidak memiliki pemahaman atas tubuh mereka, bahwa sebenarnya kan tubuh kita ini adalah milik diri kita sendiri. Iya, hak kita sendiri, bukan punyanya orang tua, bukan punya keluarga, bahkan pacar kita sekalipun. Nah, beberapa tahun lalu, sepertinya Putra juga tahu ada kasus yang viral. Nah, itu adalah kasus kawin tangkap. Nah, kasus kawin tangkap tersendiri itu berasalnya dari Sumba, di mana itu merupakan daerah saya sendiri. Nah, kira-kira Putra menanggapi kasus tersebut itu seperti apa? Oke, jadi kalau pertama-tama kalau kita bicara soal budaya ya, Oke. memang hal tersebut kalau dikaitkan dengan kehidupan itu dan kehidupan yang memang sekarang sudah berlangsung maju ya, itu mungkin agak bertabrakan ya, Oke, agak betul. bertabrak menurut saya, ini Iya, pandangan iya. saya. Jadi sebenarnya itu menjadi salah satu tantangan kami di tahun 2021 kemarin. Oke, berarti sempat Iya, menangani itu iya, ya? itu Oke. sempat bahkan Ibu Bintang, Menteri seperti apa yang harus dilakukan. Namun pada dasarnya kalau dari kami sampai sekarang kami belum bisa punya penanganan khusus terhadap hal tersebut karena atas dasar budaya seperti itu. Betul. Ya, atas dasar budaya. Ketika takutnya kita melakukan atau mengeluarkan aturan, takutnya masyarakat berpikir bahwa masyarakat ditekan atas hak mereka untuk berbudaya. Ya, kalau kita kan Indonesia ya, jadi dikenal dengan banyak budaya dan sebagainya. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh kami Forum Generasi Berencana adalah bagaimana kami dalam prosesnya kami yang sekarang sudah bertumbuh, Forum Genre NTT ini 8 tahun menuju 9 tahun itu terus mengupayakan untuk melakukan sosialisasi yang lebih giat, apalagi sekarang BKKBN itu bukan lagi kemarinnya kan non kementeriannya, sekarang sudah menjadi bagian daripada kementerian. Jadi mungkin akan lebih memacu kami untuk lebih giat dalam proses sosialisasi karena untuk mengikis hal tersebut kita tidak bisa berhenti di sini. Jadi dalam prosesnya memang perlu adanya kerja yang keras dan cepat untuk mengurangi hal tersebut. Karena kembali lagi tadi bahwa mereka akan mengatasnamakan itu sebagai sebuah budaya mereka. Iya. Oke, berarti orang-orang atau oknum-oknum ini akan berlindung di balik kata budaya. Oke, tapi kayak sangat disayangkan sekali ya bahwa iya, karena saya melihat dari video itu bagaimana perempuan itu tidak memiliki kebebasan, bagaimana perempuan itu dipaksa, bahkan dijodohkan dengan orang yang sebenarnya dia tidak tahu asal-usulnya seperti apa, mereka dua tidak memiliki kedekatan dan lain-lain. Akhirnya hak untuk dia memilih calon ataupun pasangan hidupnya dia tuh tidak didengarkan. Nah, kira-kira apa sih atau langkah-langkah apa sih ataupun apa yang ingin Putra sampaikan kepada perempuan-perempuan itu, kepada oknum-oknum tersebut, bahwa kita itu punya kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya kita. Oke. Jadi seperti yang tadi mungkin sudah Kanedila sampaikan tentang bagaimana kita memiliki hak atas tubuh kita yang memang mungkin jarang orang ketahui ya. Nah, di sini sebelumnya saya mau sampaikan sedikit mengenai beberapa waktu lalu saya sempat bertemu dengan teman-teman dari Sumba juga. Dan kebetulan di Forum Genre 1 bulan yang lalu sempat membahas mengenai itu juga. Jadi sebenarnya awal mulanya hal itu terjadi, ini yang pengetahuan saya dari teman-teman saya itu, mereka menyampaikan bahwa dulu tidak seperti itu hal ini. Jadi dulu dalam proses pengenalan, jadi ada proses pengenalan dulunya. Jadi didatangkan calon cowok dan ceweknya, saling bertemu, setelah itu akan membahas mau seperti apa ke depannya. Nah, entah seperti apa, kemudian hal ini berubah sesuai dengan perubahan zaman. Sehingga jadinya bukan saling bertemu antar keluarga, tapi jatuhnya seperti merampas hak perempuan untuk bisa memilih jalannya sendiri. Seperti itu. Dan kembali ke pertanyaan tadi, maaf seperti apa? Kira-kira apa sih langkah-langkah atau apa yang ingin Putra menyampaikan kepada masyarakat luas, mungkin khususnya Sumba, bahwa ini bukan lagi sebuah tradisi, karena ini kan sudah merampas haknya perempuan dalam memilih pasangan hidupnya.
Mungkin seperti itu. Jadi kalau dari pandangan saya, sebenarnya hal yang patut dilakukan adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada perempuan. Mungkin itu juga menjadi alasannya kenapa teman-teman memilih untuk keluar dari daerah, ya, betul. keluar Maksud dari saya, keluar dari daerahnya karena merasa ditekan dengan budaya setempat. Jadi saya kira kalau hal tersebut masih kemudian dipertahankan, maka yang terkikis adalah hak-hak perempuan untuk bisa memilih jalannya sendiri dalam proses mencari jati diri, mungkin dalam proses pendidikan, mungkin itu hal yang terpenting ya. Jadi mungkin kalau dari saya untuk teman-teman perempuan di luar sana, hal yang paling penting dalam proses teman-teman mencari jati diri teman-teman, bahwa perempuan itu menurut saya manusia yang agak spesial, sangat spesial. Bukan agak spesial, sangat spesial ya. Kenapa demikian? Karena dia punya tugas yang memang sebenarnya memiliki nilai tetapi tidak terhitung, dan dari banyaknya tugas tersebut ternyata dia dituntut juga oleh budaya untuk melaksanakan hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Ya. Jadi menurut saya sebaiknya jika tidak ada pilihan lain ya, sebaiknya keluar untuk mencari jati diri teman-teman dan kembali meyakinkan orang-orang di sana, karena teman-teman yang pakai daerah di sana ya, kembali meyakinkan bahwa hal tersebut sebenarnya tidak baik bagi keberlanjutan hak-hak perempuan di sana. Oke, berarti itu ya teman-teman, kalau misalnya ada keluarga ataupun tetangga yang sempat kepikiran untuk melakukan kawin tangkap dan lain-lain ataupun nikah di bawah umur, teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa juga memberikan edukasi ya, karena yang Putra bilang bahwa teman-teman dekat dari orang tersebut yang kita bisa percaya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya keluarga dan lain-lain, bisa mengedukasikannya juga kepada yang lain biar ilmu itu terus tersebar sampai kemana-mana pun. Oke, sepertinya sangat seru ya pembahasan kita kali ini. Kita berbicara tadi tentang pemberdayaan perempuan, bagaimana perencanaan keluarga yang matang melalui 5 transisi ya. Kita harus siap secara finansial, harus siap secara mental, psikis, dan lain-lain. Terus bagaimana juga Putra menanggapi bahwa kawin tangkap itu sebagai sebuah tradisi yang tidak lagi menjadi tradisi karena telah merampas dan merebut hak-hak perempuan. Oke, kita cukup berbicara panjang sekali tentang hak-hak perempuan dan juga sebagai duta genre. Kira-kira apa sih pesan yang ingin Putra sampaikan kepada orang-orang di luar sana ataupun khususnya kepada perempuan dalam mereka merencanakan keluarga yang matang ataupun tidak seks bebas ataupun nikah di bawah umur? Ya. Mungkin sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ya. Jadi kita punya salam. Jadi salam genre itu seperti ini teman-teman. Nah, 0 ini itu artinya zero dengan 3 topik utama kami. Yang pertama ada seks pranikah, pernikahan dini, dan juga nafsa. Jadi ketiga hal ini yang menjadi tantangan kami untuk ke depan bagaimana kita berproses. Tadi kita berbicara mengenai Indonesia emas, bagaimana generasi emas. Jadi 3 hal ini yang mungkin menjadi penghambat kita menuju ke sana. Sumber daya manusia kita yang terkuras habis-habisan karena permasalahan-permasalahan tersebut. Mungkin pesan saya bagi teman-teman di luar sana, kalau kita tidak bisa memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang, mungkin kita bisa mulai dengan hal-hal kecil di sekitar kita. Dengan saya menyampaikan kepada Kanadila, mungkin Kanadila bisa menyampaikan kepada yang lain. Jadi dampak itu akan berlangsung dan menjadi sebuah dampak yang besar ketika kita mau sama-sama bergerak dan juga kita mau sama-sama untuk saling mengingatkan mengenai apa yang memang perlu kita ingatkan pada teman-teman di sekitar kita, seperti itu. Dan mungkin saya bakal mengutip salah satu kata-kata dari mantan wakil presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Singkat saja sih, tapi mungkin teman-teman memahami itu, bahwa di dalam kegelapan bintang bersinar sangat cerah di sana, seperti itu. Oke, bahwa itu teman-teman harus dengar ya, bahwa di dalam kegelapan bintang bersinar sangat cerah di sini. Itu teman-teman harus bisa memaknai dari kata-kata tersebut ya, mantan presiden dari Amerika.
Oke, teman-teman, kita sudah banyak sekali membahas tentang generasi emas, tentang pemberdayaan perempuan, tentang perencanaan dalam keluarga, perencanaan dalam berkeluarga, terus kayak berapa sih usia yang tepat untuk kita menikah ataupun merencanakan keluarganya kita sendiri, atau usia berapa sih kita harus memiliki anak, dan juga berapa jumlah anak. Iya, usia idealnya itu kita sudah bahas banyak sekali dengan Duta Genre Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Saya harap dan juga Putra berharap bahwa apa yang tadi kita bicarakan ini bisa tersampaikan dengan baik kepada teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau apapun mengenai tentang Duta Genre dan lain-lain, teman-teman bisa saja follow ke akunnya Putra. Mungkin bisa Instagramnya apa? Putra Adja, ADJA-nya 3. Oke. Teman-teman bisa berkonsultasi langsung ke Putra aja mengenai perencanaan pranikah mungkin ya, dan lain-lain. Karena kan sebagai perannya Putra juga sebagai seorang Duta Genre harus mengedukasikan itu ya kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Mungkin satu lagi ya kakak. Oke, Jadi di kita mungkin teman-teman bisa mengikuti akun Instagram Forum Genre Indonesia. Di sana itu punya pusat informasi konseling remaja secara gratis dan bisa mulai online. Kalau ada di daerah tersebut bisa secara offline dan gratis. Oke, berarti teman-teman bisa aksesnya itu di akun Instagramnya Forum Genre Indonesia. Forum Genre Indonesia. Oke, mungkin sekian episode kita kali ini, episode 7 tentang Duta Genre Empowering Through Knowledge and Choice. Dan podcast ini didukung oleh Civil Art dan juga Soekarno Glitter. Kami mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih Putra telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang Duta Genre. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain kesempatan di episode yang ke-8 dengan topik yang tidak kalah menariknya. Untuk itu, sampai jumpa dalam podcast The Is, jalan yang jauh, jangan lupa pulang rumah. Oke, kita sekali lagi ya, itu adalah tagline-nya kita. Kalau saya bilang The Is, Putra bisa jawab jalan yang jauh, jangan lupa ingat rumah. Oke, sampai bertemu dalam podcast 8 di The Is, jalan yang jauh, jangan lupa ingat rumah. Oke.